Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Solahuddin, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 2540606122888. Pada hari ini, Senin tanggal 5 Januari tahun 2026, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Wanayasa kelas 10 dengan materi Al-Quran adalah Wahyu Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dipimpin ketua kelas ya. Sebastian. Bisa berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita cek dulu keberangkatan. Presensinya yang tidak hadir satu, Mbak atau Mas? Mbak Alpi ya. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas bab 1 semester 1 mengenai pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran menurut para ahli. Teman-teman tahu Al-Quran ya? Tahu. Ayo Pak. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Selain itu, Kitab suci. akan oke, selain mukjizat lagi. Pada dasarnya semuanya benar, hanya saja nanti kita simpulkan lagi menurut beberapa para ahli tafsir. Nah, sebelum ke materi, sehari berapa menit baca Quran? Ada yang pernah baca Quran? Benar. Sehari berapa menit? Selain di waktu sholat. Sepuluh, 10, yang lain 15, yakin 15? Selain 15 ada 30 menit. Berapa menit? Berapa menit berpuasa sampai khatam? Baca WA-nya berapa menit? 24 jam enggak sholat berarti. Tapi teman-teman bisa fokus ke slide dulu, nggak masalah. Nah, di sini menurut pengertian menurut para ahli kelas 10 fase itu fase pertama, ya kan? Kelas 11, 12 baru namanya fase F. Pertama menurut Al-Quran adalah bentuk kata benda inti masdar dari kata kerja. Kelihatan nggak belakang? Artinya membaca, ingat, artinya membaca, bukan bacaan. Kebanyakan keliru. Al-Quran disebut dengan bacaan, padahal sebenarnya membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca, ataupun potongan perubahan-perubahan
tasrif ya. Pernah di tasrif ya. Ada pangala, pangilun, taklan itu tasrif. Dasar katanya ini. Qoro'ah yaqra'u Qur'anan. Terus bisa juga tasrifnya ini sampai membentuk kata Qur'an yang berarti bacaan. Berarti Quran itu wajib dibaca. Nah, ini menurut beberapa para ahli. Pertama, menurut Syekh Muhammad Qudari Baik. Dulu di Sanawiyah kenal ya, dan kenalan kan dengan Kiai Muhammad Qudari Baik ini. Main Al-Quran dua lafzul. Dilanjutkan. Ada yang bisa baca Arab di sini? Fatim, Ati, Faki, Nur, Qiraatinan kan? Terjemahkan surah. Artinya ini intinya, Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab. Terus yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir berturut-turut, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Jadi harus turut dari Anas ke dari Al-Fatihah ke Anas. Terus ada Subhi Soleh. Dia menjelaskan Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau mendengar kata nama Nabi ingat orang yang tidak menjawab salamnya Nabi itu orang belitnya kayak yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Membaca Quran itu ibadah. Kalau tidak dibaca maka dapat dosa. Kalau kalian sudah belajar membaca Quran, terus bagaimana kalian tidak pernah belajar? Dosanya dua kali. Pertama dosa tidak membaca, dosa tidak mau belajar. Oke, menurut Muhammad Abduh, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dada atau dihafalkan orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang maka Islam ketika produknya bukan produk Islam lain harusnya bisa hafal Al-Quran. Dan berapa terus kita? 30 hafal semua? Tidak. Nah, dari tiga pendapat di atas maka dapat disimpulkan ada beberapa unsur di sini ya. Satu, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah, ingat dari Tuhan. Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. Tidak boleh Al-Quran itu berbahasa selain Arab. Artinya bagaimana boleh, tapi terjemah. Bedanya Quran dengan kitabnya seperti itu. Pernah baca Injil atau tidak? Kalau kitabnya orang Kristen itu Injil Bible, setiap bahasa, setiap negara daerah itu bahasanya sendiri-sendiri. Bahkan ada yang berbahasa sama. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Sekarang deh. Oke, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Ada tidak wahyu yang diturunkan selain dari malaikat Jibril? Ada, nanti kita bahas di pengertian hadis qudsi. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan, tidak boleh terpotong. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf. Mushaf itu
ya, buku-buku itulah ya. Terus yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Al-Quran senantiasa terjaga terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan. Nah, perlu diingat membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, membacanya bernilai ibadah. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah ini yang nanti menjadi patokan kita dalam memahami Al-Quran. Sekarang mari mendengarkan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih harus belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan 5 ulama yang memberikan pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang pertama ada Imam Al-Lihyani yang wafat pada tahun 215 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya Quran itu merupakan masdar dari kata kerja qoro'a. Qoro'a yang qoro'u Qur'anan yang artinya membaca. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya Al-Quran itu diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian menurut Imam Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah, ia menuturkan bahwasannya kata Al-Quran ini berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Kemudian kata ini dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat ini juga dapat didasarkan pada kenyataan bahwasanya Al-Quran itu merupakan gabungan dari surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf yang saling beriringan dan saling digabungkan. Kemudian menurut Imam Al-Farra yang wafat pada tahun 207 Hijriah, menurut beliau asal kata Al-Quran itu berasal dari lafaz qoro'in yang merupakan bentuk jamak dari kata qorina yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ini saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pendapat keempat dikemukakan oleh As-Sujjad yang wafat pada tahun 331 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya kata Al-Quran ini berasal dari kata sifat Al-Qur'u yang bermakna kumpulan. Nah, argumen pendapat ini mengemukakan bahwasanya Al-Quran ini mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Muhammad SAW. Terakhir, pendapat kelima dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan isim alam atau nama asli. Jadi, menurut Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Quran tidaklah berasal dari kata apapun, tetapi Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun pendapat yang paling masyhur di antara kelima pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu secara bahasa bermakna bacaan. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah kita melihat kepada 3 ulama. Yang pertama Muhammad Qududdin di dalam kitabnya Tarikh Tashbih, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang menggunakan bahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf, kemudian dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun menurut Subhi Sholih, beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab yang mengandung
mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Sedangkan Muhammad Amdu mengatakan Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya. Dari ketiga ulama tersebut dapat kita pahami unsur-unsur pengertian Al-Quran itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan firman Allah, kalamullah, berarti bukan kalamnya atau bukan ucapannya Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran itu terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir penutup para nabi. Kemudian Al-Quran mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran ini sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad ya. Selanjutnya Al-Quran itu disampaikan dengan cara yang mutawatir. Jadi dari awal sampai akhir hingga saat ini Al-Quran itu betul-betul terjaga kemurniannya karena disampaikan dengan cara mutawatir berkesinambungan. Selanjutnya Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Sebagaimana kita ketahui, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan berdasarkan hadis yang cukup kita sering dengar. Selanjutnya Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang mana jumlahnya kurang lebih ada 114 surah dengan ribuan ayat ya. Yang terakhir, Al-Quran itu senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan cara menghafal. Ya, Al-Quran ini merupakan satu-satunya kitab suci yang betul-betul bisa dihafalkan oleh umatnya ya. Sebelum kita kenal menama Al-Quran tadi sudah disimpulkan belum? Secara bahasa Al-Quran memiliki mana? Membaca. Saat istilah sudah berapa pendapat? 3. Simpulannya apa? Al-Quran adalah oke, terus Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. oke. Al-Quran merupakan kitab Allah SWT yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang digunakan dalam perantara malaikat Jibril. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Oke. Keren ya. Tepuk tangan dulu. Jadi Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang dimulai dengan surah dari surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Sebenarnya dengan stress tadi. Pertanyaan? Mas Wahyu tanya apa lamanya apa? Oke, nama Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran ya. Nama yang paling populer adalah yang jelas Al-Quran. Dasarnya apa? Surah Al-A'raf ayat 244 ya. 7 ini angka surah. Berarti Al-A'raf sudah termasuk. Dibaca Mas Wahyu. Artinya Mbak Novi. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Sip.
Quran surah Al-A'raf ayat 204. Ya ini yang nanti dulu kita bahas. Nah ini, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah. Dengarkan dan diam agar kamu mendapat rahmat. Nah, iya. Janganlah menaruh mat lah ya. Gimana? Soalnya gini teman-teman, kebanyakan dari kita nih ada yang baca Quran itu boro-boro kita dengarkan, diam saja tidak. Ini nama Al-Quran ya. Dasarnya ini ada di surah Al-A'raf ayat 7. Banyak sekali sebenarnya, tapi salahnya ini 207 ayat 204. Banyak, tapi ada di Al-Baqarah juga ada, terus ada banyak hal. Tapi yang dijelaskan ini cuma satu, mempersingkat slide. Terus yang kedua Alkitab. Alkitab ada pada surah Al-Imran ayat 3. Mbak, paling belakang Mbak. Yes, you. Biasa Mbak. Anzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala al-tawrata wal injila. Ayat artinya nih, walau alam berarti dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya terdahulu, dan menurunkan Taurat dan Injil. Berarti Al-Quran ini penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Surah Al-Imran ayat 3. Lanjut, ada lagi Al-Furqan. Ada namanya Al-Furqan? Gitu ya. Al-Furqan ayat 1. Ada yang membaca? Coba saya tunjuk. Mas, mulai kuliah sendiri sih. Ustaz ya. Jangan pakai buatan lah, yang aja. Soalnya itu doanya. Mas Ali Imran. Ali kan? Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala abdihi ilaikum alim Nadira ya. Oke. Yang lain? Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Nadira apa Nadira? Oke, artinya manusia Allah yang telah menurunkan Furqan ini ya. Furqan ini memiliki makna pembeda. Kenapa? Karena berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Yang paling mencolok kita apa? Yang menjadi pembeda itu Al-Quran ini nanti sampai kiamat pun masih ada. Al-Quran kepada hambanya Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, termasuk jin dan manusia. Azikr atau pemberi peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ini surah Al-Hijr ayat 9. Ini pembeda tadi dari tadi 3 Quran, 3 kitab sebelumnya. Al-Quran menjadi pembeda yang nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Terakhir At-Tanzil wa inna ya latanzilu rabbil alamin. Pada surah Asy-Syu'ara ayat
192. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, maka tidak ada keraguan pada Quran. Sampai sini ada pertanyaan? Yang penting bagi yang benar nanti saya kasih satu orang. Silakan dibaca. Yang sudah tahu jawabannya bisa maju dijawab. Nek benar saya kasih hadiah. Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan harus diingat yang disampaikan dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Pendapat di atas merupakan definisi Al-Quran menurut ada 4. Yakin sih kamu lain diklik pas bener ya. Oke, ini gimana kalau salah kira-kira? Kalau salah ya, kalau jawaban salah. Benar salah. Oke, kita pada akhir. Ada banyak tidak? Hanya apalah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman saya beri tugas. Buat kelompok ya, buat kelompok sana banyak yang akan gabung sini nggak masalah. Berarti Mbak Ati, Mas Lana belakang, terus Mbak Novi, Mas Bastian, Alaya belakang. Silakan. Waktunya 10 menit lah. Tugasnya jadi teman-teman. Tugasnya itu pahami materi, buat pertanyaan. Nanti setelah dapat pertanyaan ditulis di kertas, kertasnya dilipat, dikasihkan ke kelompok lain suruh menjawab. Nanti kelompok yang ditunjuk akan mempresentasikan perwakilan 2 orang depan. Gampang kan? Udah, silakan di. Sudah? Ya. Nah, oke, kita beri tambah. Oke, silakan ditukar. Oke, nomor 1 dioperasikan dulu. Tampakkan 2 orang coba maju depan. Ditemani. Yang kecil sama yang tinggi. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan soal dari kelompok 4. Soalnya, Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Dalil dari penamaan ini antara lain terdapat pada surah Dalil dari penamaan Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah yang bunyinya Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Ini hasil kelompok berapa ya? Hasil pertanyaan? Kelompok 4. Kelompok 4 jawab tidak? Jawab ya, oke, silakan berdua. Plusnya mana? Kelompok 2, yuk. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Soalnya sebutkan pengertian Al-Quran menurut Muhammad Budawi. Al-Quran dua lafzul Arab munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbudi wa tadakulil maqulu tawatiro wa huwa ma Yataini maksuhu di surat Fatihati wal maktumu di surat Nas. Artinya Al-Quran adalah lafal firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dengan mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jawab? Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan soal dari kelompok 3. Soalnya jelaskan pengertian Al-Quran menurut Az-Zujat. Yaitu kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola dan fa'alun, dan artinya al-jamaah atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jawab tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya begini, ini harus kita renungkan ya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman kita? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa kira-kira? Al-Quran kan? Nah, kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 185, di sini apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Artinya kalau alat berarti bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Ingat, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang baik. Intinya apa? Quran itu diturunkan sebagai media kita untuk memperbaiki diri, kan begitu. Dari dulu yang mungkin kita masih nakal, kedepannya menjadi lebih baik. Jangan dibalik, jadi berawal dari orang baik menjadi. Apabila di surah Al-A'raf ayat 204 tadi sudah kita bahas bahwa ketika Al-Quran dibaca maka diam. Maksudnya apa? Penghormatan. Kadang itu kita tidak mau mendengarkan nasihat kan gitu. Kenapa? Karena ya itu kemerewet. Makanya tadi ketika Al-Quran dibacakan diam dan kalau bisa dipahami. Kan gitu. Orang malah bilangnya ngobrol sendiri dan lain sebagainya. Itu kesimpulannya. Nah, ada banyak tidak? Nanti tidak ada ya? Kalau tidak ada, maka ada tugas sebenarnya teman-teman. Saya punya Google bawa semua enggak? Bagi linknya ke Dewi.
Ada paketan enggak? Ada kan. Kita lihat sampai mana kalian kalau belajar. Kalau ini nggak bisa kan? Iya kan ya. Iya enggak apa-apa tapi sedang tekan. Enggak event dan apa. Menit lah. Jadi dikerjakan nanti soalnya kan ada berapa? Totalnya dari 100. Ini dibuat 30 bang. Oke cukup lah ya. Cukup. Nanti kita lihat hasilnya. Sebelum kita tutup nanti minggu depan temanya adalah keautentikan Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran itu bisa apa yang namanya masih otentik dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang kan begitu. Usia Quran berapa tahun coba? Usia Quran berapa? Tahun Hijriah itu berapa tahun? 1400 ya. 8 apa 7? Sekitar itulah ya. Nah itu kan usia Al-Quran kira-kira segitu. Nah itu kenapa nanti besok nanti kita bahas kenapa Al-Quran itu masih otentik sampai sekarang. Itu di pertemuan berikutnya. Untuk PR dan lain sebagainya nanti saya bagikan kertas PR, tugas PR maksudnya. Itu ada tugas PR ya. Dan tadi itu nanti kita lihat cek nilainya ada berapa. Ada pertanyaan tidak ada? Ya. Yakin nggak ada? Iya. Bebas. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup pembelajaran, kurang lebih mohon maaf ya. Apa namanya? Pasti banyak salah dalam saya menyampaikan salah kata dan lain sebagainya. Yang tadi telah juga sudah saya maafkan ya. Kurang lebihnya begitu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.